Selamat hari Minggu semuanya. Nah, hari ini kakak akan memimpin ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah, ayo beri sikap yang baik. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Adik-adik, ayo sikapnya yang baik, sikapnya yang manis. Kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan lihat loh sikapnya adik-adik yang ada di rumah. Ayo berikan hati kita yang baik, kita beri sikap kita yang baik kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kita pujikan lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, kakak aja untuk berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata, kakak pimpin dalam doa. Tuhan, terima kasih di pagi yang cerah ini Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi ini Tuhan. Kami telah menyembah Engkau Tuhan dan kami siap untuk memuji nama-Mu dengan lebih semangat lagi Tuhan. Tuhan pimpin kami, pimpin orang tua kami yang mendampingi kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, siapa aja dari adik-adik yang hafal kitab-kitab di Perjanjian Baru? Ayo angkat tangan. Ayo, siapa yang hafal kitab-kitab di Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru ada Matius, ada Markus, ada Lukas, ada Yohanes, dan masih banyak lagi kitab-kitab lainnya. Ayo, adik-adik semua pasti hafal dong. Ayo, siapa yang nggak hafal? Oke, tenang aja nih. Kakak mau aja adik-adik semua bersama-sama kita menghafal kitab-kitab di Perjanjian Baru dengan pujian dong tentunya. Oke, adik-adik yang nggak tahu pujiannya, ayo kita sama-sama belajar.
Ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memuji Tuhan, dan juga menghafal nama-nama kitab di Perjanjian Baru. Kita pujikan pujian Perjanjian Baru. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Ayo adik-adik, udah hafal belum? Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Yeay, puji nama Tuhan. Adik-adik udah hafal belum? Kalau belum, nanti setelah ibadah adik-adik bisa latihan lagi ya. Latihan di rumah lagi sendiri. Latihan menghafal nama-nama kitab yang ada di Perjanjian Baru. Oke? Oke, adik-adik masih semangat kan? Ayo kakak mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan semangat lagi. Adik-adik masih bangkit berdiri kan? Ayo tetap berdiri ya, jangan ada yang duduk. Kita pujikan lagu ini dengan semangat, oke? Kita pujikan lagu ini, Yesus pokok, dan kita caranya dengan semangat ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus
sudah menyembah Tuhan, kita juga sudah memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, hari ini seperti judulnya kita akan beraktivitas bersama. Adik-adik boleh duduk, silakan duduk yang manis di rumah. Siapkan alat tulis dan juga buku tulisnya untuk mencatat aktivitas apa sih nanti yang akan disampaikan oleh Kak Nela. Nah, oke adik-adik, jangan lupa ya, buku tulis dan juga alat tulisnya disiapkan. Yuk kita dengarkan aktivitas apa minggu ini yang disiapkan oleh Kak Nela. Silakan Kak Nela. Terima kasih Kak Lita. Nah, adik-adik, langsung aja Kak Nela mau sampaikan aktivitas kita di bulan Juli ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Lita, adik-adik diminta untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis. Gunanya adalah mencatat aktivitas kita hari ini, yaitu kuis. Jadi, adik-adik catat pertanyaannya dan jawabannya, lalu dikirimkan lewat difoto dikirim lewat WhatsApp Kak Nela. Nah, kuisnya, pertanyaannya berhubungan dengan cerita firman Tuhan minggu lalu yang sudah adik-adik dengar. Pasti adik-adik masih ingat kan yang disampaikan oleh Tante In minggu lalu. Nah, langsung aja ya Kak Nela kasih untuk pertanyaan aktivitas kita kuis hari ini. Oke, yang pertama adalah adik-adik cari di manakah cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante ini tuh. Kitabnya apa, pasal berapa, ayat berapa. Itu yang adik-adik cari. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, siapakah tokoh yang diceritakan yang mengalami perubahan hidup ketika bertemu dengan Tuhan Yesus? Ya, tokoh minggu lalu diceritakan itu siapa ya kira-kira? Kalau adik-adik sudah menemukan kitabnya, pasalnya dan ayatnya, pasti adik-adik bisa jawab. Oke. Lalu yang ketiga, di daerah mana tempat tinggal tokoh tersebut? Jadi adik-adik juga cari ya, nanti di satu perikop di cerita kisah tokoh tersebut di kitab pasal dan ayat yang adik-adik temukan. Yang keempat, apa pekerjaan tokoh tersebut? Tokoh tersebut pekerjaannya apa ya? Di awal-awal cerita disebutkan tuh sama Tante In kalau adik-adik masih ingat. Oke, lalu yang kelima, apa yang dikatakan tokoh tersebut kepada Tuhan Yesus? Nah, ada tuh di perikop ceritanya, di ayatnya nanti yang adik-adik temukan. Jadi, cukup 5 pertanyaan aja, adik-adik jawab. Jangan lupa ditulis semuanya di buku catatan, lalu difotokan dan dikirim ke WhatsApp Kak Nela. Untuk pengumpulannya adalah hari ini maksimal jam 12 siang. Jadi setelah ibadah adik-adik langsung kerjakan ya supaya nggak lupa. Lalu difotokan langsung dikirim ke Kak Nela. Oke adik-adik, semangat untuk mengerjakan aktivitasnya. Dan jangan lupa tetap baca firman Tuhan, berdoa, dan melakukannya setiap hari. Oke adik-adik, dadah, kembali lagi ke Kak Lita. Oke, adik-adik udah dengerin kan aktivitasnya minggu ini apa? Jangan lupa ya, kumpulinnya jangan terlambat sesuai hari yang ditentukan oleh Kak Nela tadi. Oh iya, sekarang kakak mau kasih pengumuman untuk pemenang dari aktivitas bulan lalu, yaitu membuat bingkai foto. Nah, ini adalah pemenangnya kakak sampaikan di masing-masing kelas ya. Jadi tiap kelas ada satu pemenang. Oke. Di kelas Sion pemenangnya adalah
Fania. Selamat ya Fania. Kemudian di kelas Getsemani pemenangnya Angel. Selamat ya Angel. Kemudian di kelas Zaitun pemenangnya adalah Andre. Selamat Andre. Kemudian di kelas Hermon pemenangnya adalah Abiel. Selamat ya buat adik-adik yang memenangkan aktivitas di bulan lalu, yaitu membuat bingkai foto. Nah, untuk adik-adik yang belum menjadi pemenang, jangan berkecil hati karena masih banyak banget kesempatan untuk menjadi pemenang di aktivitas bulan selanjutnya, dan di bulan depan lagi juga masih bisa. Nah, jangan patah semangat ya, adik-adik harus tetap semangat melakukan aktivitas yang ditugaskan guru-guru sekolah minggu kepada adik-adik. Oke, adik-adik, penilaian dari aktivitas ini itu juga ada hari pengumpulan adik-adik mengumpulkan aktivitasnya. Jadi semakin cepat adik-adik mengumpulkan aktivitasnya, maka poinnya akan semakin bertambah, seperti penilaian poin yang di bingkai foto ini. Oke, kalau gitu sudah cukup yang kakak sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan ya, jam 9 pagi di channel YouTube ini. Sampai jumpa adik-adik, jangan terlambat ya. Adik-adik, Kak Lita sudah menutup perjumpaan kita hari ini di sekolah minggu online. Tapi sebelumnya Kak Nela mau ajak adik-adik untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita dan guru-guru kita yang berulang tahun di bulan Juli. Siapa aja ya mereka? Adik-adik, kita sama-sama simak ya dan sama-sama ucapkan selamat ulang tahun. Oke, yang pertama adalah Nando dari kelas Sion yang kemarin tanggal 13 Juli berulang tahun. Selamat ulang tahun Nando. Yang kedua adalah Dixon dari kelas Getsemani yang kemarin tanggal 16 Juli juga berulang tahun. Selamat ulang tahun Dixon. Yang ketiga adalah Teresia atau biasa kita kenal Cia yang akan berulang tahun di tanggal 27 Juli. Selamat ulang tahun Cia. Nah, itu tadi teman-teman kita. Sekarang siapa aja ya guru-guru kita yang berulang tahun di bulan Juli? Nah, yang pertama adalah Kak Indah yang berulang tahun di tanggal 12 Juli. Selanjutnya adalah Tante Asih yang berulang tahun di tanggal 20 Juli. Dan yang terakhir adalah Kak Eta yang akan berulang tahun di tanggal 28 Juli. Selamat ulang tahun buat guru-guru semuanya. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan berdoa bersama-sama ya untuk teman-teman dan guru-guru kita yang berulang tahun di bulan Juli. Doa akan dipimpin oleh Tante In. Jadi kita sama-sama berdoa dengan Tante In ya. Oke adik-adik, semuanya sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, shalom adik-adik semuanya. Kita bersyukur satu aktivitas minggu ini. Ya, kita sama-sama berdoa untuk kita doakan untuk teman-teman kita dan guru-guru kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan baik buat kami, Tuhan baik buat kami semuanya. Kami telah lakukan segala aktivitas kami kembalikan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kakak-kakak kami yang sudah Tuhan melatih kami untuk berprakarya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk guru-guru kami dan teman-teman kami yang ulang tahun pada bulan Juli. Kami berdoa untuk Kak Indah yang lahir tanggal 12 Juli. Tuhan juga kasih hikmat akal budi, kasih kekuatan senantiasa, kasih Tuhan Kak Indah boleh Tuhan tetap setia melayani Tuhan. Tuhan juga berkati
Untuk Tuhan kami berdoa untuk Nando yang lahir tanggal 13 Juli. Tuhan juga berkati Nando. Tuhan kasih hikmat akal budi. Tuhan di dalam sekolahnya. Tuhan tolong campur tangan dalam kehidupan anakmu ini. Tuhan biar anakmu ini boleh besar, boleh mempermuliakan nama Tuhan. Menjadi Tuhan kebanggaan kedua orang tuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan segala cita-cita Nando ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang diperlukan Nando, Tuhan juga boleh bela. Bapak, kami serahkan juga Dixon yang lahir tanggal 16 Juli. Tuhan juga berkati Dixon menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, anak yang menjadi kebanggaan dari orang tuanya, dan orang yang mempunyai cita-cita. Kami serahkan Dixon ke dalam tangan Tuhan. Segala apapun yang diperlukan Dixon, Tuhan boleh bela. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Tante AC yang lahir tanggal 20 Juli. Tuhan juga berkati. Tuhan kasih tubuh jiwa rohani yang sehat. Kasih kekuatan yang ekstra ya Tuhan. Supaya Tante AC juga bisa bersama-sama kami melayani Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Cia yang tanggal 27 Juli. Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun Tuhan. Tuhan berkati, kasih tubuh jiwa rohani yang sehat, kasih hikmat akal budi, segala keperluan Cia kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tutup bungkus dengan Cia ya Tuhan, supaya Cia menjadi teladan, menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Bapak, juga kami berdoa untuk Kak Eta yang lahir tanggal 28 Juli. Tuhan juga berkati, kasih tubuh jiwa rohani yang sehat, berkati dalam setiap pekerjaannya, supaya Kak Eta ini juga menjadi teladan, menjadi berkat Tuhan dimanapun Kak Eta boleh berada. Pakai Kak Eta dalam setiap pelayanannya yang membawa kami untuk kami boleh belajar memuji dan mensyarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, yang pada bulan Juli ini Tuhan boleh tambahkan usia 1 tahun, tambahkan hikmat marifat daripada Allah. Tuhan bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, jauhkan dari virus corona ini Tuhan, jauhkan dari Tuhan roh maut. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semuanya ya Tuhan, anak-anak-Mu sekolah Minggu Nuku Kupang, berkati kami semuanya. Jauhkan daripada virus corona ini, jauhkan Tuhan dari roh maut Tuhan. Tolong Tuhan, Tuhan boleh bela depan kami. Berkati orang tua kami masing-masing Tuhan. Sekolah Minggu Nuku Kupang ini berkati, kasih Tuhan hikmat akal budi buat orang tua anak-anak-Mu, sehingga Tuhan mereka boleh Tuhan tetap menjadi orang tua yang solid buat anak-anak-Mu ya Tuhan. Membawa anak-anak-Mu lebih dekat kepadamu dalam masa pandemik ini Tuhan. Tuhan tolong dalam perekonomian mereka Tuhan, biar mereka boleh naik Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Jauhkan Tuhan, lindungi Tuhan mereka, bungkuskan kuasa darah-Mu, jauhkan dari virus corona ini. Tuhan tolong senantiasa supaya mereka sehat di dalam Tuhan, dan mereka jauhkan dari segala maut. Bapa, kami serahkan setiap anak-anak Tuhan yang sakit, mengalami sakit, Tuhan tolong, Tuhan beri jamah, Tuhan tolong berikan kekuatan senantiasa sehingga bisa melaluinya dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa Pak Jokowi, Tuhan kasih hikmat akal budi untuk Tuhan menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Setiap kebijaksanaan yang dikeluarkan biar itu untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan masyarakat negara kami, bangsa Indonesia. Terlebih dalam virus corona ini Tuhan, ampuni ya Tuhan, supaya virus corona ini Tuhan boleh cabut Tuhan, dan berikan damai sejahtera Tuhan. Oh, mereka dapat aman dan kesehatan yang baik ya Tuhan. Tuhan tolong campur tangan semuanya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Bapak, kami berserah ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa kami. Bapak, kami ada kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jauhkan kami dari segala pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa kami, dan biarlah berkat kasih anugerah pada Tuhan dan persekutuan pada kuasa Roh Kudus tetap menyertai kami. Mereka kami semuanya dalam keadaan sehat dan berkat Tuhan, dan tetap lindungan daripada Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba serahkan semua doa kami. Haleluya. Amin.
cerita tentang Yitro. Siapa Yitro? Ya, siap mendengar semuanya ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yitro ini adalah seorang imam di Midian, di negeri Midian. Nah, Yitro ini adalah mertuanya Musa. Yitro mendengar bahwa Musa sudah berhasil mengajak keluar bangsa Israel dari Mesir, ya. Maka Yitro, mertua Musa ini berkeinginan untuk menjumpai menantunya yaitu Musa. Maka Yitro sebagai imam di negeri Midian menyusul untuk menjumpai Musa. Dia ajak istrinya Musa yaitu Sipora dan kedua anaknya Musa. Yitro mempersembahkan korban pada Allah karena dia merasa bersyukur Allah sudah menolong Musa dan umat Israel keluar dari tanah Mesir. Kenangan kita takkan kulupa ketika kita masih bersama. Kita pernah menangis, kita pernah tertawa, pernah bahagia bersama. Semua akan selalu ku ingat, semua akan selalu membekas.